Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 3 Kalipang, Bapak Sasmilianto Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 3 Kalipang. Yang saya hormati Bapak Jumianto selaku calon guru penggerak Angkatan 9. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa atas rahmat dan hidayahnya kita bisa bersama berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat dan bahagia. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah nanti. Bapak dan Ibu, pada hari ini kita akan mengikuti program pendidikan guru penggerak in-house training desiminasi modul 1.4 budaya positif. Untuk pra-acara menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak dan Ibu dimohon berdiri. Yang bertugas kami persilahkan.
Ibu Bapak diperkenankan untuk duduk kembali. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, Ibu dan Bapak, agar dalam acara nanti berjalan dengan lancar dan sukses, mari kita buka dengan menundukkan kepala sejenak, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah kepada Bapak Sasmirianto, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati dan saya banggakan, dan kepada Bapak Jumianto selaku Guru Penggerak Angkatan 9 yang saya hormati, pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi menjelang siang hari ini kita melaksanakan yaitu kegiatan program pendidikan guru penggerak in-house training diseminasi modul 14 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Grobogan. Dengan ini saya sangat bangga sekali dan mendukung sekali kepada Bapak Jumianto selaku guru penggerak angkatan 9. Dalam pelaksanaan ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan berkembang untuk Bapak Guru semuanya, dan nanti serta luaskan atau diikuti oleh anak-anak. Tujuannya adalah untuk anak-anak kita di sekolah dasar agar dalam pelaksanaan guru penggerak ini agar dapat berkembang dengan baik, dan tidak lupa dengan perkembangan ini kita harus benar-benar melaksanakan tugas dan kewajiban yang sangat baik. Utamanya adalah kedisiplinan, dan guru penggerak ini harus serba bisa, harus serba bisa. Karena apa? Kita untuk memajukan pendidikan kita yang ada di Indonesia dan tidak akan kalah dengan negara yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita dukung sepenuhnya kepada Bapak Jumianto untuk melaksanakan jadi guru penggerak. Akhirnya di sekolah kita SD 3 Negeri Kalipang akan lebih baik, lebih maju, lebih unggul daripada sebelumnya. Dan tak lupa kita jangan sampai kita lupa pada adalah diri kita sendiri, untuk kita ciptakan suasana yang baik. Hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu materi inti yang akan disampaikan oleh calon guru penggerak angkatan 9 kepada Bapak Jumianto, Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 3 Kaltiwang, Bapak Sasmirian SPD. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 3 Kaltiwang. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih diberi kesehatan sehingga dapat berkumpul di siang hari ini. Tak lupa selawat dan salam kita berikan pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu sekalian, perkenalan saya di sini selaku calon guru penggerak akan menyampaikan tugas, yaitu mendiseminasikan modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Yaitu dalam in-house training IHT diseminasi modul 1.4. Adapun agenda dari modul 1.4 budaya positif ini diantaranya adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, 3 motivasi perilaku manusia, 4 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol dan restitusi, 6 keyakinan kelas, dan 7 segitiga restitusi. Ya, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Pada dasarnya, untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu yang aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Untuk itu Bapak Ibu, maka di sekolah itu kita harus sebagai guru harus menyediakan lingkungan yang positif biar anak-anak itu mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Pembelajaran paradigma baru. Pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak asing dengan dimensi profil pelajar Pancasila ya. Adapun dimensi dalam profil pelajar Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, kreatif. 5, bergotong royong. Dan 6, berkebinekaan global. Berikutnya adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Bapak Ibu? Kebanyakan orang pasti akan menghubungkan disiplin dengan tata tertib atau peraturan. Pada dasarnya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal sesungguhnya itu berbeda. Kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai
diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Lalu apa disiplin positif itu? Disiplin positif adalah cara menerapkan sikap disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak mandiri melakukan sesuatu tanpa adanya iming-iming, hukuman, sogokan, ancaman maupun hadiah. Jadi disiplin positif ini merupakan kesadaran diri Bapak Ibu tanpa adanya iming-iming. Misalnya anak itu disuruh apa tanpa kita harus memberikan iming-iming, atau kita dengan misalnya disuruh berbaris kok tidak mau terus kita menggunakan hukuman. Tidak seperti itu nih Bapak Ibu. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Berikutnya motivasi dan perilaku. Mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku? Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Misalnya Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu tapi karena ada dorongan dari orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Lalu apa manfaat motivasi bagi kita? Menurut Gosen, ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini tadi Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini sering terjadi ya, ini juga termasuk motivasi eksternal. Misalnya siswa, misal disuruh apa, nanti jika melakukannya akan mendapatkan hadiah apa, semacam itu gitu Bapak Ibu. Untuk berikutnya, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, ini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, semua makhluk hidup pasti memiliki kebutuhan ya. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita, yaitu yang termasuk kebutuhan dasar diantaranya kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini contohnya makan, minum, semacam itu ya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebebasan. Keempat, kesenangan. Dan kelima, penguasaan.
Nah, ini ada kasus Bapak Ibu, contohnya untuk penerapan tadi ya, untuk menentukan kebutuhan dasar ya. Contoh kasusnya Ibu Rahma, guru dan wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu bernama Arman. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Arman yang seringkali meminta bekal siang mereka dengan paksa. Jadi Arman ini sering meminta bekal temannya secara paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti itu Rahma, apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira apa Pak Anto bisa jawab? Ya kita sebagai guru ya harus memberi saran supaya Arman tidak melakukan seperti itu. Ya, terima kasih Pak Anto jawabannya. Coba next Mas. Kita analisis dulu ya Pak Ibu dari kasus tadi. Di sini akan ada jawaban bervariasi Bapak Ibu. Tinggal kita nanti itu dilihat dari sudut yang mana ya. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Rahma sebaiknya mencari tahu dulu alasan Arman melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha untuk Arman penuhi. Apabila jawaban Arman karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhannya adalah apa Bapak Ibu? Bertahan hidup. Apabila jawaban Arman karena dia senang temannya supaya memperhatikan dia, nah ini kata kuncinya ya Bapak Ibu, memperhatikan dia, maka kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang atau kebutuhan untuk diterima. Apabila jawaban Arman adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dan menuruti keinginannya, maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Apabila jawaban Arman karena dia merasa bosan, nah ini katanya merasa bosan kata kuncinya, dengan bekal yang dibawakan ibunya karena selalu membawa bekal yang sama. Jadi Arman dibawakan bekal yang sama setiap hari menunya. Kebutuhannya adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Apabila jawaban Arman karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah temannya, nah ini iseng deh Bapak Ibu karena kuncinya ingin melihat wajah temannya yang kesal karena diambil makanannya, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Kita break dulu, energetik ini Bapak Ibu ya. Terlihat nanti kalau saya bilang tepuk 1 berarti Bapak Ibu prok ya. Kalau tepuk 2 berarti prok prok. Kalau tepuk 3 berarti prok prok prok. Kalau tepuk 4 diam. Tepuk 5 bilang apa Bapak Ibu? Ya. Nanti ini akan saya model percepat, jadi untuk mengetes konsentrasi Bapak Ibu masih ngantuk atau tidak ini ya. Bisa dimulai ya, kita latihan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, bagus. Tepuk 5, 2, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 5. Siapa tadi yang tidak konsentrasi? Ayo coba diulang lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3,
kelima, tepuk keempat. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ternyata masih konsentrasinya masih lumayan. Cara baterai ini masih 90% ya. Next. Ya, berikutnya saya akan menyampaikan tentang posisi kontrol guru. Dalam hal ini posisi kontrol guru itu ada 5 nih Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik itu harus tahu bahwa kita ini sebagai guru pasti memiliki yang namanya kontrol. Jadi untuk mengendalikan diri kita. Yang pertama itu ada posisi penghukum. Jadi guru dalam posisinya adalah penghukum. Ini biasanya sering dilakukan ya Bapak Ibu. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah posisi manajer. Dalam hal ini Bapak Ibu akan saya ajak untuk melihat beberapa cuplikan video ya Bapak Ibu. Nanti diperhatikan perbedaannya ya, antara posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, posisi pemantau, dan manajer. Bisa dilihat Mas. Kita simak dulu yang posisi penghukum nih Bapak Ibu. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Ya, itu tadi Bapak Ibu posisi kontrol guru sebagai penghukum ya. Jujur Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah melakukan hal yang demikian? Tidak. Bagus kalau tidak ya Bapak Ibu. Tapi kalau manusiawi, kalau guru-guru zaman dulu memang seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum ini guru akan cenderung berbuat terhadap fisik maupun psikis, seperti menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan tentunya identik dengan nada yang kasar. Seperti dalam video tadi ya, terlihat tadi ibu gurunya sangat marah ya kepada siswanya ya karena terlambat. Bapak Ibu, dampak dari posisi kontrol sebagai penghukum ini ternyata banyak menimbulkan efek yang kurang baik. Di antaranya murid akan menjadi pendiam. Biasanya murid itu akan selalu mengingat-ingat gurunya ketika pada sekolah sering dihukum. Yang kedua, tidak menyukai guru dan mata pelajaran yang diambil. Biasanya karena sudah dendam tadi, anak itu akan mengingat-ingat nama guru tersebut dan tentunya tidak menyukainya, termasuk pelajaran yang diambil. Berikutnya, posisi membuat bersalah. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi nak? Ya Tuhan Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu gini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Ya, itu tadi posisi kontrol guru sebagai membuat rasa bersalah. Tentunya ada perbedaan di Bapak Ibu dari yang video pertama tadi. Posisi kontrol guru membuat rasa bersalah. Guru akan cenderung berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya yang diutarakan membuat murid menjadi orang yang gagal. Seperti dalam video tadi, ibu gurunya tidak langsung menggunakan kata-kata yang kasar ya Bapak Ibu, namun kata-kata yang digunakan lembut, tapi cenderung membuat murid menjadi orang yang gagal. Dampak posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah ini, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Berikutnya, posisi kontrol guru sebagai teman. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya rumah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ya, itu tadi sebagai posisi teman, ya. Tentunya dari video sebelumnya juga ada perbedaan yang sangat mencolok, Bapak Ibu. Terlihat gurunya itu tadi sangat lembut, ya, dengan ada naren seperti itu, ya. Nah, pada posisi kontrol guru sebagai teman, guru akan berbicara dengan nada ramah seperti tadi dan cenderung bersendau gurau. Jadi guru dalam posisi ini akan berbicara dengan nada ramah dan diselingi dengan sendau gurau, ya Bapak Ibu, untuk menjaga suasana menjadi santai. Nah, dampak dari posisi kontrol guru sebagai teman diantaranya adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Misalnya murid A tadi dengan guru B karena diperlakukan seperti yang dalam video tadi, murid akan merasa senang dan merasa terlindungi. Berikutnya, identitas yang tercipta adalah sukses atau berhasil. Namun, mungkin ada namunnya, ya. Namun perlu diingat karena ini masih dorongan eksternal, jadi masih dorongan dari luar, sehingga murid akan berperilaku baik pada orang-orang tertentu saja. Misalnya sama guru A diperlakukan seperti tadi, di guru B atau C belum tentu diperlakukan seperti tadi, sehingga tidak semua guru mungkin akan dia sukai. Berikutnya posisi sebagai pemantau. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu,
saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Nah, itu tadi posisi kontrol guru sebagai pemantau. Ciri-cirinya yaitu guru akan mengandalkan data atau perhitungan untuk mengontrol murid. Kedua, seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosional, tidak bersedal gurau ataupun menggunakan suara yang tinggi. Ini terlihat dalam video tadi, gurunya itu suaranya datar, tidak emosi dan tidak diselingi dengan sendal gurau. Guru mengarahkan murid pada peraturan atau konsekuensi. Dalam video tadi, muridnya konsekuensinya karena terlambat, dia tidak diperkenankan untuk istirahat selama untuk mengganti apa tadi keterlambatannya. Dapat dari posisi kontrol sebagai pemantau, murid akan cenderung menghitung konsekuensi tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Yang terakhir, posisi kontrol guru sebagai manajer. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa start alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Ya, baik Bu, itu tadi video posisi kontrol guru sebagai manajer. Tentunya dari kelima video tadi terdapat perbedaan nih Bapak Ibu. Untuk posisi kontrol guru sebagai manajer, guru akan bersuara netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Tercipta identitas positif atau berhasil. Guru akan terus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan permasalahannya secara mandiri. Dalam tadi di video yang kontrol guru sebagai manajer, guru membimbing murid bagaimana caranya agar besok itu tidak terlambat lagi. Tadi dalam video bagaimana Bapak Ibu tadi Naren diberi solusi apa tadi untuk menyetel alarm supaya bangunnya besok tidak kesiangan. Nah, dampak dari posisi kontrol guru sebagai manajer, murid
menjadi mandiri, memiliki keyakinan untuk menyelesaikan masalah, menemukan rasa tanggung jawab pada murid. Nah, ini tadi yang di dalam video tadi ya, menyetel alarm karena dia memiliki tanggung jawab. Besok jangan sampai terlambat lagi. Dari pemaparan video tentang posisi kontrol tersebut, posisi mana yang paling tepat dilakukan? Posisi mana Bapak Ibu yang paling tepat? Ya, manajer. Siapa berani memberikan alasan? Mungkin Bu Suwarti. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Saya akan mencoba memberikan alasan mengapa saya memilih posisi kontrol manager. Karena tadi di dalam video saya melihat ibu gurunya tidak langsung menyalahkan si anak, tapi menanyakan alasannya, menanyakan keyakinan kelasnya. Setelah itu memberikan solusi kepada si anak agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Demikian, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Suwarti, jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Beri aplaus untuk Bu Suwarti. Ya, emang benar yang diutarakan Bu Suwarti ya. Saya tadi gurunya tidak langsung menyalahkannya. Gurunya menanyakan alasannya apa dia terlambat, kemudian menanyakan keyakinannya, keyakinan kelas yang telah disepakati di Bapak Ibu dalam hal ini, kemudian mencarikan solusi. Berikutnya adalah restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini pendapat menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Dalam program guru penggerak ini kita tuh diberikan materi tentang keyakinan kelas yang sebelumnya memang menurut saya asing, karena sebelum menjadi guru penggerak saya juga tidak begitu mengenal dengan keyakinan kelas. Adapun keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Contoh budaya positif di sekolah apa Bapak Ibu yang ada di sekolah kita? Berikan satu contoh saja. Misalnya yang ada di sekolah kita. Coba Pak Tato mungkin bisa menyebutkan. Ya, salah satunya adalah pembiasaan Jumat bersih, atau dalam satu minggu itu diberi jatah ada senam dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tato atas jawaban yang telah diberikan. Mungkin ada yang lain, coba Bu Martina saya. Pembiasaan dalam kelas biasanya itu setiap seminggu sekali diadakan, yaitu pembacaan Asmaul Husna maupun sholat duha bersama. Terima kasih jawaban yang telah diberikan dari Pak Tato dan Ibu Martina. Berikan aplaus dulu buat mereka. Ya, memang benar, di sekolah kita di SD Negeri 3 Kalipang salah satu contoh
budaya positif yang kita terapkan yaitu pembacaan Asmaul Husna. Kemudian tadi Pak Ranto juga bilang Jumat bersih, itu juga merupakan budaya positif yang ada di sekolah kita. Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu prosedur atau langkah-langkah pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Dua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Tiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ini maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Kok dibuat dalam bentuk positif itu bagaimana? Itu maksudnya dalam membuat keyakinan kelas kita tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Kalau dulu itu biasanya kalau membuat peraturan jangan membuang sampah sembarangan, jangan merusak buku, jangan mencoret-coret dinding, dilarang. Nah, itu adalah contoh kalimat yang negatif. Maka dalam keyakinan kelas itu harus dibuat dalam bentuk positif. Misalnya saling menghargai, dalam hal ini sudah mencakup misalnya antar siswa itu tidak boleh saling mengejek atau bertengkar. Ini sudah tercakup dalam aspek saling menghargai. Kemudian harus tanggung jawab. Berarti dalam hal ini kita ambil contoh misalnya dalam suatu kelas itu ada regu piket. Nah, nanti siswa yang tidak melaksanakan piket ini akan melanggar keyakinan kelas yaitu tanggung jawab. Jadi semacam itu Bapak Ibu, kita kalau membuat keyakinan kelas jangan menggunakan kalimat yang negatif. Berikutnya, keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Gak usah banyak-banyak nih Bapak Ibu buat keyakinan kelas itu 5 atau 4 itu sudah cukup. Yang penting dipahami oleh semua warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Nah, ini maksudnya diterapkan tuh seperti tadi, saling menghargai. Nah, itu kan antar teman itu tidak boleh bertengkar. Itu kan dapat diterapkan di kelas. Berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Semua warga kelas berkontribusi maksudnya ikut dalam pembuatan keyakinan kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Maksudnya misalnya 1 tahun kita tinjau ulang keyakinan kelas tersebut, mau direvisi atau ditambah mungkin ya. Nah, ini kemarin saya bersama siswa saya sempat membuat keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Di sini saya membuat sebanyak berapa ini? 7 keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Kita ajak siswa itu untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kemudian kita minta pendapat antar siswa. Kemudian nanti setelah semua sepakat baru kita buat keyakinan kelasnya. Kemudian kemarin saya itu gambar ini saya keyakinan kelasnya ditandatangani bersama. Jadi saya bersama siswa-siswa saya satu kelas. Nah, yang materi terakhir adalah segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Mungkin Bapak Ibu masih ada yang kurang familiar ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat. Melalui restitusi, guru dapat pertama membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dua, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Ketiga, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, untuk lebih memahaminya, Bapak Ibu bisa melihat bagian ini. Ini adalah tahapan seketika restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk ini saya kemarin membuat seketika restitusi di kelas 5, yaitu pada suatu hari di kelas 5 sedang terjadi pertengkaran antara Ira dan Yosi. Yosi yang tidak sengaja merusakkan buku kesayangan Ira. Ira tidak terima dan membentak Yosi sambil menggebrak meja. Bagaimana penyelesaian terhadap kasus ini menggunakan seketika restitusi? Mari kita simak bersama. Permisi Pak. Ya, dulu ada apa? Pak, tadi Ira dan Yosi bertengkar. Oh, itu ya langsung menunjukkannya ya. Ya Pak. Yang benar, silakan dulu. Baik Pak. Ada apa ya Pak? Kok Pak ini manggil saya? Kamu tahu tidak kenapa Pak yang manggil kamu di sini? Tadi Pak yang dapat laporan dari Ibu kalau kamu lebih bertengkar ya dengan Yosi. Iya Pak, karena saya kesal dengan dia. Kenapa kamu kesal ya? Habisnya dia merusakkan buku saya Pak. Padahal itu buku kesayangan saya Pak. Oh begitu, pantas saja kamu marah ya. Bisa Pak yang di posisi kamu, mungkin Pak yang tidak marah. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Yosi? Saya marah-marahin dia Pak. Karena dia tidak mau menggantikan buku saya yang telah dia rusakkan. Saking tidak banyak saya sebutkan solusinya. Begitu ya. Berarti kamu melakukan itu pasti ada alasannya kan? Iya Pak, itu buku pembelajaran bapak saya di Jakarta dan tidak ada yang jual buku saya itu di sini. Jawabanlah, kamu marah sila, itu kan buku kesayangannya. Untuk kamu tadi tidak berdua dan lebih dari itu kepada Yosi ya. Tidak Pak, saya masih buat juga marah saya. Nah sekarang, mari kita pikirkan bersama yuk, apakah tindakan kamu marah-marah sambil menggoda meja itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak. Kalau begitu, menurutmu keyakinan kelas apa yang telah kamu lakukan? Saling mengenali teman Pak. Bagus, saling bersama teman itu penting tidak bukan? Penting Pak. Baik, kalau itu penting, maka keyakinan kelas apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Saling sabar dan menjaga amarah Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan berusaha jadi orang yang lebih sabar dan memaaf Pak. Jika ada kejadian yang sama terjadi lagi, saya akan berusaha untuk baik-baik menanyakan penyebabnya supaya tidak sampai emosi lagi. Bagus sekali dengan kamu ya. Kita harus menjadi orang sabar dan pemaaf supaya hidup kita aman dan benar. Tetap semangat ya kita ya. Baik Pak. Sekarang aku boleh kita lagi untuk melanjutkan pelajaran selanjutnya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Nah itu tadi Bapak Ibu Ya Pak ya. terakhir dari seketika restitusi yang saya terangkan. Itu saya mengambil tema kedua anak yang bertengkar karena bukunya dirusakkan. Nah dari tadi video tadi, tentunya Bapak Ibu melihat tulisan yang ada di bawah tadi.
Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi tadi, yaitu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Contohnya itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau tadi saya berbuat salah itu hal yang wajar, salah itu juga boleh. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, itu contoh-contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Contohnya dalam segitiga restitusi untuk validasi tindakan yang salah itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir tahapannya adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses tercapai, yaitu pada langkah 1 tadi adalah apa Bapak Ibu? Yang pertama, segitiga restitusi yang pertama ya, menstabilkan identitas. Dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah kedua. Tadi apa? Validasi tindakan yang salah. Maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nilai-nilai yang dia percaya itu adalah keyakinan kelas Bapak Ibu yang telah dibuat tadi, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kalimatnya itu kalau menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Kalau tadi saya menggunakan paling banyak keyakinan kelas yang mana? Nah, semacam itu gitu Bapak Ibu. Nah, kita sudah berada di penghujung pemaparan dari modul 1T4 ini ya Bapak Ibu. Kesimpulan pemaparan budaya positif. Penanaman budaya positif di sekolah sangat diperlukan Bapak Ibu. Ini sebagai jembatan dalam menanamkan karakter pada diri siswa untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Untuk itu Bapak Ibu, kita sebagai guru hendaklah harus senantiasa memberikan pelayanan terbaik bagi anak didik kita. Nah Bapak Ibu, sebelum saya akhiri, saya ingin semangatnya Bapak Ibu guru nanti menirukan gerakan saya yaitu dengan salam guru bergerak. Kalau bilang saya, nanti saya bilang salam guru bergerak, jawabannya adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan tapi dua tangan ya, mengapal dua tangan ya. Kita coba dulu Bapak Ibu. Salam guru bergerak. Coba lebih keras Bapak Ibu. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Salam guru bergerak. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas apresiasi yang sangat luar biasa dari Bapak Ibu semua. Nah, demikian Bapak Ibu pemaparan modul 1T4 budaya positif yang telah saya paparkan. Apabila dengan penyampaian materi ini saya banyak melakukan kesalahan atau mungkin kata-kata yang kurang berkenan di benak Bapak Ibu, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
seterusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, menyanyikan lagu Beling Negeri. Ibu bapak dimohon untuk berdiri. Yang bertugas kami silakan. Ibu bapak dimohon untuk duduk kembali. Demikian tadi ibu bapak yang saya hormati, acara demi acara telah berjalan dengan lancar dan sukses. Dengan ucapan syukur alhamdulillah bersama-sama kita tutup acara desiminasi di siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai pembawa acara, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati ibu bapak semua, mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Muryandeni. Saya sangat mendukung sekali diseminasi budaya positif yang dilakukan Pak Sumianto. Karena penanaman budaya positif sangat diperlukan dalam menumbuhkan karakter peserta didik. Harapan saya, semoga dengan adanya budaya positif akan membawa kemajuan bagi SD Negeri 3 Kalipang ke depannya. Terima kasih.